Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada pelajaran PPKN. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama kita bahas tentang masa tahun 1945 sampai 1950. Nah, di sini pada tahun 1945 hingga tahun 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa inilah penerapan Pancasila di Indonesia mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Pihak Belanda itu masih menginginkan menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Selain itu, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai jumlah tempat. Bahkan ada usaha untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Di sini adapun pemberontakan terjadi akan Ibu jelaskan selanjutnya. Adapun pemberontakan pada masa tahun 1945 tahun 1950 yaitu pertama pemberontakan G30S PKI, yang mana PKI itu Partai Komunis Indonesia. PKI memberontak pada tahun 1948 di Kota Madiun di Jawa Timur, yang mana Kota Madiun Jawa Timur itu dijadikan basis pemberontakan. Kemudian pada tanggal 19 September 1948, Musso itu tokoh PKI yang pada tahun 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Di sini memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia, yang mana tujuan dari Musso itu adalah merebut kekuasaan dan menggantikan dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. Pemerintah segera menumpas pemberontakan. Di sini tentara Republik Indonesia dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali Kota Madiun pada tanggal 30 September 1948. Kemudian Musso pun tewas ditembak dalam sebuah pengepungan oleh Tentara Nasional Indonesia itu pada 31 Oktober 1948. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. DI itu adalah Darul Islam, TII itu adalah Tentara Islam Indonesia, yang mana TII berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Kemudian kita lanjutkan ke yang ketiga, APRA. APRA itu Angkatan Perang Ratu Adil atau disingkat dengan APRA. APRA didirikan oleh Raymond Westerling. Sebagian prajurit APRA adalah prajurit Knil atau disebut dengan tentara Hindia Belanda. Selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, yaitu Andi Agis. Andi Agis itu di sini pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh satuan-satuan bekas Knil yang dipimpin oleh Kapten Andi Agis. Ia adalah mantan perwira Knil. Andi Agis memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan APRIS bekas Knil aja yang bertanggung jawab atas daerah NIT, Negara Indonesia Timur. Ia sangat menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI yang dikirim dari Jawa. Selain itu ia menyatakan bahwa NIT harus tetap berdiri. Yang selanjutnya itu pemberontakan RMS. RMS itu disingkat dengan RMS Maluku, Republik Maluku Selatan.
RMS itu Republik Maluku Selatan, dipimpin oleh Dr. Samokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. MRS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Kita akan melanjutkan masa yang kedua. Yang kedua itu masa tahun 1950 sampai 1959. Di sini setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Undang-Undang Dasar Serikat atau UUDS 1950 menganut sistem pemerintahan parlementer. Sama seperti RIS itu Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan sekaligus menjadi bagian dari pemerintahan. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Sebagai kabinet terbentuk dan jatuh silih berganti. Pada masa ini terlaksana pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1999. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Kemudian pemilu 1955, tahun 1955 juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante yang berjumlah 550 orang. Lembaga konstituante mulai bekerja sejak tahun 1956. Tugas lembaga ini adalah menyusun konstitusi baru menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Namun hingga tahun 1959 tugasnya belum juga terselesaikan. Terjadilah perdebatan terus-menerus antar anggota konstituante. Kegagalan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar dikhawatirkan akan membawa perpecahan bangsa. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan dekret presiden itu pada tanggal 5 Juli 1959 yang intinya memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan membubarkan konstituante. Pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapat tantangan berat dengan munculnya sejumlah pemberontakan yang tujuannya melepas diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, yang mana pemberontakan yang terjadi antara lain, kita tahu bahwa yang pertama yaitu pemberontakan DI, PII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Di sini seperti yang dikatakan tadi, DI itu Darul Islam, PII itu Tentara Islam Indonesia. Pada April 1950, Ibnu Hajar dan pasukannya melakukan pengacauan di Kalimantan Selatan dan menyatakan bergabung dengan DI, PII. Sementara itu, pemberontakan DI, PII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakir. Pada Agustus 1953, Qahar Muzakir mengatakan Sulawesi Selatan merupakan bagian dari negara Islam Indonesia yang pimpinan Kartosuryo. Adapun DI, PII di Aceh dipimpin oleh Daud Lewe pada tanggal 20 September 1953. Daud Lewe mengatakan Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuryo. Pemerintah segera mengirim pasukan untuk menumpas berbagai pemberontakan tersebut.
Dalam beberapa pemberontakan tersebut dilakukan jalur perundingan dan jalur militer. Berkat dukungan rakyat, akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Kemudian kita lanjutkan yang ke B, yaitu pemberontakan April, pemberontakan PRRI. Di sini pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI didirikan di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI untuk memadamkan pemberontakan. Pemerintah melakukan sejumlah operasi militer. Yang selanjutnya itu pemberontakan Permesta. Ini pemberontakan Permesta itu di Universitas Permesta pada 17 Februari 1958 diadakan pertemuan yang dihadiri oleh para tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, para cendekiawan dan mayor Jusomba. Saat pertemuan tersebut terlontarlah pernyataan dan Mayor Jusomba bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI seutuhnya. Dengan demikian, sejak 17 Februari 1958, Permesta memutuskan hubungan dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan segera melakukan operasi militer yang terbagi dalam beberapa tahap untuk mengupas pemberontakan. Demikian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.